Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ananda Raihan dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya di sini ingin membawakan topik berupa bagaimana pentingnya tumbuhan dalam kehidupan manusia. Mengapa saya memilih topik ini? Karena menurut saya ini adalah topik yang menarik bagi diri saya, dan beberapa pengalaman saya pun saya pernah alami di kegiatan saya sebagai seorang pecinta alam, dan saya juga seorang pramuka aktif. Pertama, saya akan menceritakan tentang mengapa saya memilih topik ini. Sebagai seorang yang aktif dalam pecinta alam, saya mengakui bahwa bibir pantai Indonesia lama-kelamaan terkikis oleh abrasi air laut karena tidak adanya pohon mangrove yang menjadi pertahanan dalam menjaga bibir pantai, sehingga lama-kelamaan akan berdampak besar dan juga bisa berdampak terhadap biota laut. Sebagai dukungan, saya membuat suatu gerakan yang berupa tanam jaga mangrovemu. Di sini kita melakukan sebuah penyuluhan di sekolah-sekolah dan kampung-kampung, khususnya kampung-kampung yang berdekatan dengan daerah pantai, dan berperan aktif dalam lingkungan yang ada di kota Tangerang maupun di kota-kota lain seperti di kota Jakarta maupun kota-kota besar lainnya, untuk menjaga kelestarian mangrove. Tidak hanya menanam saja, tapi juga merawat dan melestarikan tumbuhan mangrove tersebut. Menghimbau kepada perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan-perusahaan yang mengelola pantai atau wisata, kita juga menghimbau untuk memberikan arahan agar tetap menjaga kelestarian mangrove tanpa merusak mangrove tersebut. Kehilangan dan kerusakan hutan mangrove telah menyebabkan berbagai dampak negatif bagi ekologi, ekonomi, dan sosial. Mangrove yang baik terbukti melindungi pesisir pantai, termasuk manusia yang menghuninya, dan mencegah dari hempasan tsunami dan angin badai. Kerusakan dan kehilangan hutan mangrove sangat merugikan baik secara ekologis maupun sosial ekonomi. Meninjau dari beberapa fakta yang ada, terbukti secara ilmiah pada saat terjadi tsunami dahsyat 26 Desember 2004 di Aceh, Sumatera Utara. Fenomena ini sudah lebih dari cukup menjadi bukti betapa pentingnya kawasan mangrove di pesisir pantai. Mangrove merupakan awal dari rantai makanan pesisir pantai. Produksi udang sangat tergantung pada jatuhan serasah dari bagian mangrove yang mati, seperti daun tua, ranting, dan cabang atau batang mangrove yang menjadi bagian dalam proses alam siklus hidup. Di negara bagian Florida, Amerika Serikat, sekitar 80 jenis biota laut yang komersial sangat tergantung pada hutan mangrove. Demikian pula perikanan tangkap di pesisir timur Australia tergantung sekitar 67% pada hutan mangrove. Kerusakan dan kehilangan mangrove juga memicu pelepasan gas-gas rumah kaca atau GRK, seperti karbon dioksida, CO2, dan metan atau CH4. Artinya kerusakan dan kehilangan mangrove menjadi salah satu faktor pemicu pemanasan global karena meningkatkan konsentrasi GRK di atmosfer. Setelah mengetahui bagaimana keadaan pantai di Indonesia, kini kita tahu seberapa penting hutan mangrove bagi kehidupan. Saya akan memberikan beberapa manfaat hutan mangrove. Manfaat pertama, mencegah intrusi air laut. Intrusi air laut merupakan peristiwa perembesan air laut ke tanah daratan. Intrusi dapat menyebabkan air tanah menjadi payau, sehingga tidak baik untuk dikonsumsi. Hutan mangrove memiliki fungsi mengendapkan lumpur di akar-akar pohon bakau sehingga dapat mencegah terjadi intrusi air laut ke daratan. Manfaat kedua yaitu mencegah erosi dan abrasi pantai. Erosi merupakan pengkingkisan permukaan tanah oleh air laut, sehingga abrasi merupakan pengikatan
permukaan tanah akibat hempasan ombak laut. Hutan mangrove memiliki akar yang efisien dan melindungi tanah dari wilayah pesisir, sehingga dapat menjadi pelindung pengikisan tanah akibat air. Manfaat ketiga, sebagai penyaring alami, hutan mangrove biasanya dipenuhi oleh akar pohon, bakau, dan berlumpur. Akar tersebut dapat mempercepat penguraian limbah organik yang terbawa ke wilayah pantai. Selain pengurai limbah organik, hutan mangrove juga dapat membantu mempercepat proses penguraian bahan kimia yang mencemari laut seperti minyak dan deterjen. Minimnya hutan mangrove di Indonesia itu disebabkan oleh penebang hutan liar. Permasalahan-permasalahan hutan yang ada di Indonesia disebabkan penebangan liar dan ilegal, sedikitnya reboisasi dilakukan, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan hutan, sehingga menimbulkan dampak rendahnya kualitas oksigen. Dampak dari rusaknya hutan adalah rendahnya kualitas oksigen, karena tumbuhan berperan penting dalam pembentukan oksigen. 2. Pemanasan global. Zat karbon yang ditimbulkan industri, pembakaran, dan knalpot kendaraan tidak dapat diubah menjadi oksigen karena semakin sedikitnya tumbuhan. 3. Pengikisan tanah di sekitar pantai disebabkan oleh gelombang laut. Abrasi akan menjadi jika pohon yang ada di sekitar pantai jumlahnya sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Yang berikutnya, kehidupan manusia menjadi terganggu. Habitat fauna yang rusak akibat hutan membuat fauna yang ada di dalamnya keluar, menyelamatkan diri, atau pindah dari habitat yang rusak. Tidak jarang fauna tersebut ke dalam perkampungan penduduk. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa meningkatkan kesadaran teman-teman dalam hal menjaga dan melestarikan alam sekitar, terutama pantai dan mangrove. Sekecil apapun yang kita lakukan akan memberikan dampak yang besar di kemudian hari. Bergeraklah dari hati kalian bahwa alam perlu dijaga agar bisa dinikmati oleh cucu cicit kita nanti. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.